Iya, gimana kabar adik-adik pagi hari ini? Semuanya sehat? Atau ada yang lagi sakit? Atau ada yang lagi sedih hari ini? Atau mungkin masih ngantuk? No. Yuk kita semua bangun, kita bangkit. Laskar Kristus, siap. Coba semuanya berdiri, ayo. Yang masih duduk, ayo berdiri semuanya dulu. Kita mau semangatin badan kita mau gerakin badan kita. Kita mau semangat pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Kita mau beribadah setelah minggu, oke? Sekarang biar kita semangat, kita mau nyanyi lagu Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Ingat dong lagunya? Yuk, kita mau bernyanyi sambil bergerak. Jangan lupa gayanya, oke? Yuk, asal. Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Semuanya suka, selalu ada Yesus. Jangan sedih, jangan susah, sama Yesus bersamamu. Terus lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Semuanya suka, selalu ada Yesus. Jangan sedih, jangan susah, sebab Yesus bersamamu. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dengan Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan masih berikan. Kalau saat ini kami berkumpul, meskipun masih dari rumah masing-masing Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Masih semangat puji Tuhan ya. Sama Tante Rili. Kita sekarang mau nyanyi lagi. Kita mau angkat pujian. Kita mau nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Bisa kan? Bisa kan? Kita putar dulu musiknya. Tepuk tangan ya. Laskar Kristus. Ayo dong, badannya digerakin ya. Kita
Oke Dede, sekarang lagi puji Tuhan, Laskar Kristus. Oke, Tante udah masih kangen banget sama adik-adik. Kita mau nyanyi lagi ya, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Oke, kita putar lagi musiknya. Semangat ya Dede ya. Mau kan gayanya gimana? Jalan, jalan. Setiap ada kata jalan, nanti adik-adik berbalik arah. Oke, kalau masih ingat kita lakukan ya. Semangat ya. Tepuk tangan. Senyumnya mana? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. 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 Tepuk tangan. Ya, adik-adik, kita sekarang akan mulai hukum kasih. Semuanya bangkit berdiri, Laskar Kristus. Tante lihat masih ada yang di sana belum berdiri. Ayo, Tante bisa lihat loh dari jauh. Ayo semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Mantap ya. Kita mulai adik-adik ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, siapa yang suruh duduk? Jangan duduk dulu adik-adik ya. Kita masih mau nyanyi dulu nih. Nah, adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, yang selalu beserta dengan kita dalam keadaan suka dan duka, ya. Nah, adik-adik sendiri bagaimana gitu ya adik-adik ya? Punya teman-teman nggak? Nah, yang saling melengkapi ya, seperti Tuhan Yesus dengan kita adik-adik. Nah, seperti mentega dengan roti ya adik-adik ya. Seperti celana juga dengan baju, seperti juga kaki dengan sepatu ya, saling melengkapi adik-adik ya. Gimana dengan adik-adik? Ya, kita semua siap ya untuk menyanyi adik-adik ya. Iya, mama papa juga boleh ikutan. Yuk. Mama tante juga bisa, mama papa bisa ikutan ya. Mama tante, papa, om, dan semuanya boleh ikutan sama adik-adik. Temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti
adik-adik juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada kita buat teman adik-adik semua ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memeluk dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Adik-adik luar biasa nyanyinya dan juga gayanya, mama dan papa, om dan tante juga ya. Keren gayanya. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian ya dari Abigail Tarigan kelas tanggung dan juga Aleta Tarigan dari kelas tengah. Mereka berdua akan menyanyikan lagu dengan judul Di Doa Ibuku. Mari adik-adik, om dan tante semua, kita sambut kesaksian pujian dari Abigail dan Aleta Tarigan. Kita tepuk tangan. Masih kecil, gembira dan senang.
tadi udah denger ya sesian pujian dari kakak Aleta dan Abigail. Wih, keren ya, keren lah, tepuk tangan dong. Adik-adik yang lain juga jangan mau kalah ya. Om yakin adik-adik di rumah banyak yang sebelumnya pintar nyanyi, pintar main musik ya. Nah makanya minggu-minggu selanjutnya ya jangan mau kalah, adik-adik bikin video juga dong ya, bikin kesaksian pujian ya. Gak usah ngerasa adik-adik enggak jelek nih, enggak, mau pinter-pinter banget nyanyinya. Tenang, Tuhan itu melihat adik-adik. Kalau adik-adik nggak kesaksian pujian, yang penting memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga pasti senang adik-adik ya. Oke? Bisa? Janji? Iya dong ya. Mulai minggu depan Om mau lihat adik-adik yang mulai banyak klik video kesaksian pujian. Oke? Sip. Oke. Ya, selanjutnya adik-adik kita akan memberikan persembahan ya. Semua bisa persembahan ya. Dilipat uangnya yang rapi. Oke? Nah, nanti uang persembahannya dikumpulkan, nanti dititipkan ke mama dan papa kalau nanti sudah mulai beribadah kembali di gereja ya. Oke, yuk sambil menyanyi persembahan kita mau nyanyi bawa persembahanmu ya. Yang nggak tahu kita sama-sama belajar. Oke. Kita mau doakan persembahan kita, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang tetap dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, kami pendekar kepadamu, terima kasih untuk berkat yang boleh terus kami terima Tuhan. Tuhan juga yang terus menyertai kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami semua hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini, agar kiranya persembahan ini boleh berguna ya Tuhan bagi perluasan gereja-Mu di bumi ini Tuhan, terlebih untuk pelayanan Tuhan di dalam gereja kami. Dengar doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna, kami alaskan hanya dengan anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kita sudah siapkan? Sudah? Coba melihat mana dia kata kita kan? Mana. Oke. Ya, sebelum mendengar firman Tuhan kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Melihat gayanya yang paling mantap. Oke, semua kita berdiri. Laskar Kristus. Kurang semangat. Laskar Kristus. Iya. Dan nyanyi bareng ya. Ya, adik-adik, kita sudah sampai pada saat yang kita tunggu-tunggu. Apakah itu? Yes, betul sekali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Nah, kira-kira firman Tuhan kita hari ini akan bercerita tentang apa ya? Penasaran. Nah, tapi meskipun adik-adik penasaran, yuk kita mau berdoa dulu, kita minta bimbingan Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, kemudian tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tidak ada yang mengganggu kakak atau adiknya, tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang buka-buka HP. Semuanya fokus untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan di sini kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan agar kami bisa memahami firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apapun yang boleh hamba sampaikan, semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan biarlah firman itu boleh diterima oleh adik-adik dan dilaksanakan oleh adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik, pasti kalian penasaran kira-kira cerita kita hari ini tentang apa ya? Sebenarnya sih hari ini kita akan bercerita tentang peringatan dan juga tentang tulisan di dinding. Seperti apa ya ceritanya? Kalau penasaran, yuk kita perhatikan cerita kita berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Yes. Nah, sebelum Tante masuk ke cerita pada minggu pagi ini, Tante mau tanya dulu. Kalau adik-adik di jalan atau pernah pergi ke suatu tempat, apakah pernah melihat tanda ini? Nah, kira-kira kalau tanda ini artinya apa ya? Ya, artinya adik-adik harus menjauhi tegangan listrik. Karena apa? Karena nanti bisa kesetrum. Oke, itu yang pertama. Kalau yang kedua, coba adik-adik bisa melihat tanda ini? Nah, kira-kira kalau tanda ini artinya adik-adik harus apa ya? Yes, betul sekali. Kalau melihat tanda yang seperti ini, artinya adik-adik harus berjalan berhati-hati karena jalanannya licin. Kalau misalnya adik-adik mengabaikan peringatannya, nanti adik-adik bisa jatuh. Satu lagi, pernah melihat tanda ini? Oke, artinya apa? Iya, adik-adik betul semua. Kalau misalnya melihat tanda ini, artinya adik-adik harus menghindari berenang di tempat seperti itu karena arusnya berbahaya dan takutnya kalau misalnya adik-adik mengabaikan peringatan tersebut, maka adik-adik bisa terbawa arus dan nanti malah jadi tenggelam. Nah, adik-adik, dari simbol-simbol ini kita bisa lihat ya bahwa ada peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita. Akan tetapi kalau misalnya peringatan itu kita abaikan, maka kita sendirilah yang akan mencelakakan diri kita. Nah, sebenarnya kalau peringatan itu apakah harus selalu berupa gambar? Apakah harus selalu berupa simbol? Tidak juga ya, peringatan itu bisa kita peroleh juga dari misalnya kisah orang lain. Nah, di sini Tante mau cerita, ada seorang raja yang dia sudah tahu peringatannya dari kisah orang lain, tapi dia tidak mau mendengarkan. Seperti apakah ceritanya? Yuk kita dengarkan cerita berikut ini. Oke, pada suatu hari tinggallah seorang raja. Raja ini merupakan Raja Babilonia. Suatu hari raja ini ingin mengadakan pesta yang sangat besar. Dia sangat senang, dia menyanyi, "Akulah Raja Belsazar, aku mau mengadakan pesta. Semua orang aku undang. Pokoknya aku buat pesta yang besar. Party. Wah, raja ini adalah namanya Raja Belsazar.
Jadi pada saat itu dia mengadakan satu pesta yang mengundang 1.000 orang. Semuanya itu adalah pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat dari mana-mana ya adik-adik. Wah, pokoknya pestanya itu sangat besar. Nah, kemudian di pesta yang besar itu mereka minum, minum, sampai pada satu waktu Raja Belshazzar mabuk. Ketika dia mabuk, dia suruh, pelayan, sini. Tadi mau apa tadi? Oh iya aja, ini coba ambilkan perkakas-perkakas emas dan perak itu dari bait Allah yang sudah diambil oleh Raja Nebukadnezar semuanya. Kan banyak tuh, kita mau minum pakai cawan-cawan dari emas dan perak. Setuju semua? Cheers, setuju, kata orang-orang yang ada di pesta tersebut. Akhirnya pelayan-pelayan tersebut mengambilkan semua perkakas-perkakas dari emas dan perak yang ada dari bait Allah ini kepada Raja Belshazzar. Nah, ketika dia sudah menaruh perkakasnya itu dari bait suci dan ditaruh pada Raja Belshazzar, akhirnya Raja Belshazzar menggunakan perkakas-perkakas emas dan perak itu untuk minum bersama dengan teman-temannya, bersama dengan istri-istrinya. Wah, adik-adik ya, mereka minum pakai cawan yang digunakan dari bait Allah. Wah, nih asik nih, kita minumnya pakai cawan emas dan perak. Cheers semua, cheers. Wah, mereka senang, mereka minum, mereka bernyanyi, mereka happy. Dan mereka itu sambil berminum-minum, mereka tuh memuja-muji dewa-dewi mereka adik-adik ya. Jadi dewa-dewi dari emas, dari perak, dari besi, dari tembaga, semuanya mereka puji. Ya, hidup dewa-dewi, hidup dewa-dewi, hidup dewa-dewi, hidup dewa-dewi. Cheers, cheers. Wah, mereka sangat gembira pada malam hari itu ya adik-adik. Sambil minum, sambil memuji dewa-dewi, sambil minum, sambil memuji dewa-dewi, mabuk. Wah, senang sekali. Tiba-tiba apaan tuh? Wah, kaget semua orang-orang pada saat itu ya. Raja dan orang-orang di sekitarnya pada saat itu adik-adik melihat tiba-tiba ada tangan saja itu menulis di dinding tembok istana adik-adik. Tangan saja, tidak ada badannya, tidak ada kepalanya, tidak ada rambutnya, hanya tangan saja. Dia menulis. Wah, orang-orang pada saat itu sangat ketakutan, termasuk raja ya adik-adik. Bahkan raja itu menjadi sangat pucat, sangat takut. Apaan tuh? Itu apa? Setelah tangan itu selesai menulis, akhirnya tertulislah satu kalimat yang berbunyi Mene Tekel Upharsin. Wah, kira-kira artinya apa ya? Kenapa bisa ada, adik-adik kebayang gak sih kalau misalnya pada saat ini nih tante cerita, tiba-tiba di belakang dinding tante ada yang nulis. Serem banget ya, gak kebayang deh pokoknya. Tapi pada saat itu seperti itu yang terjadi adik-adik. Nah, karena raja ketakutan, dia sangat pucat, dia menjadi sangat lemas. Yang tadinya habis pesta cheers, happy, akhirnya dia lemas, dia pucat, dia sangat takut, perasaannya takut sekali. Gimana sih namanya habis ngeliat ada tangan, gak ada badan, habis nulis pasti deg-degan, pasti takut. Nah, ketika itu raja akhirnya memerintahkan untuk panggil semua orang-orang pintar yang ada di kerajaan tersebut, panggil semua ahli-ahli nujum, panggil semua jampi-jampi untuk mengartikan kira-kira tulisan ini artinya apa ya? Ada yang tahu? Menurut adik-adik, ada yang tahu tidak ya artinya dari tulisan ini? Nah, saking rajanya ketakutan, dia minta orang mengartikan tulisan tersebut. Dia sampai menjanjikan, pokoknya kalau ada yang bisa mengartikan tulisan di dinding ini, maka
saya akan memberikan dia jubah ungu, kemudian rantai kalung dari emas, dan juga dia akan diberikan kekuasaan sebagai orang ketiga terbesar di negeri ini. Wah, hadiahnya nggak main-main ya adik-adik. Tapi tadi seperti yang Tante tanya, apakah ada yang bisa menjawab dari ahli-ahli jampi dan ahli-ahli nujum? Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. Setelah ditunggu, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada dari ahli nujum dan ahli jampi-jampi itu yang bisa menjawab apa arti dari tulisan tersebut. Wah, ketika tidak ada yang bisa menjawab, akhirnya raja menjadi takut lagi. Aduh, aku pusing. Gimana ini ya? Makin takut. Aduh, apa artinya ini ya? Siapa dong? Tidak ada yang bisa mengartikan tulisan dari apa yang ada di dinding ini. Nah, adik-adik, ketika dia pusing, ketika dia pucat, akhirnya dia didatangi oleh permaisurinya. Permaisurinya mengatakan, raja, tahu tidak, pada saat itu ada seorang yang diangkat oleh Raja Nebukadnezar karena dia mempunyai hikmat seperti hikmat dewa. Nah, kayaknya orang itu mungkin bisa mengartikan tulisan ini, kata permaisuri seperti itu. Nah, adik-adik masih ingat tidak siapa kira-kira orang pintar yang dimaksudkan permaisuri di sini? Tik tak, tik tak. Masih bisa? Masih ingat? Ya, orang pintar, orang penuh hikmat yang dimaksudkan oleh permaisuri di sini adalah tidak lain tidak bukan adalah Daniel. Yes, Daniel ini merupakan orang yang penuh hikmat yang akhirnya diberikan nama oleh Raja Nebukadnezar Belshazzar. Nah, akhirnya Raja Belshazzar itu menyuruh orang, oke, panggilkan si Daniel ke sini. Akhirnya Daniel dipanggil menghadap raja, kemudian raja menawarkan hadiah seperti yang dijanjikan. Dia akan memberikan jubah ungu, dia akan memberikan rantai kalung emas, dan dia akan memberikan kekuasaan seperti sebagai orang ketiga di negeri tersebut. Nah, ketika Daniel ditawarkan hadiah seperti itu, dia langsung bilang sama raja, raja tahan aja deh hadiahnya, nanti raja bisa kasih sama orang yang lebih membutuhkan. Kalau untuk saya tidak perlu raja menawarkan hadiah, tapi saya akan tetap mengartikan apa arti tulisan di dinding ini. Wah, kira-kira adik-adik, ada yang bisa menjawab tidak ya? Apa arti dari tulisan di dinding tersebut? Nah, akhirnya Daniel mengatakan, ya tuanku, Raja, Allahku, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, sudah memberikan kekuasaan kepada Raja Nebukadnezar. Ketika dia memberikan kekuasaan kepada Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, semua bangsa-bangsa itu takut kepada Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar pada saat itu bisa membunuh siapa yang dia kehendaki, kemudian dia juga bisa mengampuni siapa yang mau diampuni, dia bisa meninggikan siapa yang ditinggikan dan merendahkan siapa yang direndahkan. Akan tetapi karena kekuasaannya itu, Raja Nebukadnezar menjadi tinggi hati dan keras kepala. Ketika dia menjadi tinggi hati dan keras kepala, akhirnya Tuhan menjatuhkan dia dari tahta kerajaannya. Jadi dia jatuh dari kerajaannya karena dia menjadi tinggi hati dan keras kepala. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuasaan itu kepada dia. Dia dihalau dari manusia jadi seperti binatang, dan dia pun makanannya jadi seperti makanan rumput yang seperti hewan-hewan suka makan ya adik-adik. Nah, tapi akhirnya Raja Nebukadnezar ini mengakui sampai pada satu titik dia mengakui, oh iya ya benar bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Jadi saya
yang selama ini tinggi hati dan keras kepala akhirnya jatuhkan karena Tuhan mempunyai kuasa yang lebih besar daripada saya, karena Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Tetapi tuanku Belsazar sudah tahu kisah seperti itu. Tuanku tidak mau merendahkan diri walaupun tuanku tahu tentang itu semua. Tentang Raja Nebukadnezar tuanku sudah tahu, tapi Tuan tetap meninggikan diri terhadap Allah Bapa. Ketika tuanku menyuruh perkakas dari bait Allah dibawa untuk minum-minum, untuk bermabuk-mabukan, kemudian teman-teman, pejabat, pembesar-pembesar, istri-istri juga telah minum anggur dari cawan yang ada dari bait suci itu. Kemudian itu pun tuanku juga menggunakannya itu untuk memuja-muji dewa-dewi yang lain. Akhirnya karena tuanku melakukan hal seperti itu, akhirnya Allah menyuruh tangan tersebut untuk menuliskan pesan ini kepada tuanku, kata Daniel seperti itu kepada Raja Belsazar. Oke, jadi artinya inilah mene tekel ufarsin. Artinya bahwa mene, masa pemerintahan tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Kemudian yang kedua, tekel, tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres artinya kerajaan tuanku itu akan dipecah dan nanti diberikan kepada orang Media dan Persia. Seperti itulah pesan dari tulisan yang ada di dinding tersebut. Wah, ketika Raja Belsazar mendengarkan apa arti pesan itu, Raja Belsazar tetap pada janjinya kepada Daniel. Dia tetap memberikan hadiah kepada Daniel berupa jubah, kemudian berupa rantai kalung emas, dan juga kekuasaan sebagai orang ketiga. Dan adik-adik tahu apa konsekuensi yang dihadapi oleh Raja Belsazar pada malam hari itu? Pada malam hari itu, Raja Belsazar mendapatkan serangan dan akhirnya dia mati pada malam hari itu juga. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar ya adik-adik. Seperti tadi adik-adik tahu bahwa ada simbol-simbol, kemudian ada peringatan-peringatan. Dan seperti yang Tante bilang bahwa peringatan itu tidak hanya dari gambar atau simbol. Peringatan itu juga bisa berasal dari teguran atau kisah hidup orang lain. Di sini Raja Belsazar sudah tahu bagaimana Raja Nebukadnezar ditegur oleh Allah, tetapi dia tidak mau merendahkan diri dan dia masih tetap meninggikan hati kepada Tuhan Allah. Bahkan dia meremehkan Tuhan Allah dengan cara menggunakan perkakas yang di bait suci untuk berpesta dan menyembah berhala. Nah, di sini dia akhirnya mendapatkan konsekuensi bahwa malamnya akhirnya dia mati. Nah, adik-adik, kita mau belajar ya bahwa kita harus senantiasa peka pada peringatan yang ada dalam kehidupan kita. Peringatan yang bisa kita peroleh itu berupa apa, Tante? Ya, misalnya adik-adik diingatkan oleh orang tua adik-adik, ada orang tua, ada guru, ada teman-teman sekitar yang bisa senantiasa mengingatkan kita ketika kita berbuat salah. Kita mau peka, kita mau mendengarkan, kita mau melihat apa peringatan yang ada di sekitar kita, supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari celaka atau mara bahaya yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya peringatan itu ada diberikan supaya kita berubah dari perilaku kita yang buruk, dan pada akhirnya peringatan itu juga bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan kita mau menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan lupa, kita jangan menulikan telinga kita, jangan menutup mata kita untuk setiap peringatan yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau misalnya adik-adik penasaran, Tante,
bahannya itu, ceritanya itu dari mana sih? Adik-adik bisa baca dari Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, kita mau belajar ya dari kisahnya Raja Belsazar. Kalau kita itu mau peka terhadap peringatan-peringatan yang ada di sekitar kita, baik itu berupa simbol atau misalnya peringatan dari orang tua kita, atau misalnya dari teman atau dari orang-orang sekitar kita. Bahkan kisah hidup orang yang lain bisa kita jadikan juga sebagai suatu peringatan bagi kita untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ya, semoga kita mau selalu peka akan setiap peringatan yang ada di sekitar kita. Yuk, untuk menutup firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami di sini belajar ya Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami peringatan dari orang-orang sekitar kami dan dari apapun itu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, ajarkan kami untuk lebih peka dari peringatan-peringatan tersebut supaya kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang senantiasa menjadi anak yang lebih mengikuti kehendak Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi gimana? Sudah dengar cerita dari Tante Cili? Kita tentang siapa? Ayo, tentang bagaimana Raja Belsazar diperingati oleh Tuhan oleh tulisan di dinding ya adik-adik ya. Nah, kok jangan gerak gitu dong? Enggak ini. Yaudah di sini aja ulang, udah fokus belum? Udah nih, udah. Oke. Nah, adik-adik, tadi sudah dengarkan cerita dari Tante Cili ya. Tante Cili cerita bahwa Raja Belsazar diperingati oleh Tuhan oleh tulisan di dinding ya adik-adik ya. Tuhan memperingati Raja Belsazar atas perbuatannya yang telah membuat Tuhan marah ya. Dan akhirnya Raja Belsazar dihukum. Nah, oleh karena itu adik-adik, sama seperti tadi Raja Belsazar diperingati, begitu pun juga kita juga diperingati oleh Tuhan ya. Diperingati oleh Tuhan supaya apa? Kalau misalnya kita buat salah, kita diperingati sama Tuhan supaya kita tidak melakukan perbuatan salah lagi gitu ya adik-adik ya, supaya hidup kita diselamatkan. Nah, yuk sekarang kita mau belajar untuk taat, untuk selalu dengar-dengaran perintah siapa aja. Ada perintah Tuhan, perintah Mama Papa, dan perintah yang lainnya supaya hidup kita diselamatkan. Sekarang kita mau respon firman Tuhan, kita mau nyanyi T-A-A-T, taat. Coba TAT ini beda versi. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Oke? Yuk kita belajar. Ikutin Tante ya. Saya mau
Ya, adik-adik, kita sudah beribadah minggu. Pada hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ya Bapa. Bapa yang baik, di sini kami belajar melalui firman Tuhan untuk senantiasa peka pada setiap peringatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan peringatan dari Tuhan. Kami ingin berubah menjadi anak yang lebih baik, untuk menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk setiap aktivitas kami. Engkau tahu pada saat ini kami masih harus berada di rumah. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh senantiasa sabar untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang memberikan rezeki, sehingga ya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan, sehingga orang tua kami ini boleh menuntun kami, boleh mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, di atas segalanya itu ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Lihat, kita masih ibadah di rumah masing-masing. Itu artinya pandemi belum berakhir. Om dan Tante sekolah minggu nggak pernah capek untuk selalu ingetin adik-adik untuk hidup sehat. Dengan cara seperti apa? Jangan lupa untuk selalu makan buah dan sayur, banyak minum air putih dan vitamin. Terus jangan lupa untuk berolahraga dan berjemur di pagi hari. Selain itu, kalau mau keluar jangan lupa untuk pakai apa? Pakai masker, bawa hand sanitizer, atau pakai face shield. Kalau misalnya nggak penting banget buat keluar, tidak perlu keluar rumah. Akhirnya adik-adik, Om dan Tante sekolah minggu mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!